Salam jumpa pemirsa, senang sekali Jurnal Daai hadir kembali menemani Anda. Kali ini bersama saya Patricia Lovord di edisi pertama di tahun 2014. Dalam edisi ini kami telah menyiapkan liputan khusus tentang bakti sosial kesehatan mata yang pertama kalinya diadakan di Provinsi Bali. Rumah Sakit Bayangkara Polri Denpasar menjadi saksi diadakannya bakti sosial kesehatan mata gratis bagi masyarakat Bali untuk pertama kalinya. Selain warga dari Denpasar, peserta baksos juga berasal dari hampir seluruh wilayah Bali seperti Kabupaten Karangasem, Gianyar, dan Tabanan. Tidak hanya masalah katarak dan pterygium, tetapi baksos ini juga menerima kasus kelainan mata yang lain. Wayan Sueca, seorang petani sederhana usia 52 tahun, asal Kabupaten Karangasem menjadi salah seorang pasien. Ia mengalami mata sayu karena bulu matanya tumbuh masuk ke mata sejak ia masih kecil. Dapatkah Wayan memiliki penglihatan yang normal? Desa Bukbuk terletak di Kabupaten Karangasem yang merupakan daerah paling timur di Pulau Bali. Desa ini merupakan yang tertua di Bali. Di desa ini terdapat 3.000 kepala keluarga. Jaraknya 65 km dari kota Denpasar. Sebagian besar warga di sini bermata pencaharian sebagai petani. Budaya masyarakat pun masih kental dilestarikan. Di desa inilah Wayan dan keluarga menetap. Wayan memiliki 3 orang anak. Putri bungsunya, Sri Diana, masih mengenyam pendidikan di kelas 1 sekolah menengah kejuruan. Istrinya, Wayan Asih, yang berusia 51 tahun, sehari-hari mengurus keperluan rumah tangga. Memasak dan menyiapkan makanan adalah tugas yang rutin dikerjakannya di dapur. Keluarga merupakan penyemangat bagi Wayan untuk menjalani hari-harinya. Pria berusia 52 tahun ini mengemban tugas kewajibannya sebagai kepala keluarga. Membimbing keluarga untuk senantiasa menghormati leluhur adalah salah satu tugasnya. Ayo, Pak. Iya, Pak. Ya, itu aja. Sebuah pengorbanan Wayan lakukan demi menghidupi kebutuhan keluarga. Selain bertani, Wayan juga bekerja serabutan. Penghasilannya tidak menentu. Karena gangguan penglihatan yang dialaminya sejak kecil, Wayan kerap menahan rasa sakitnya saat bekerja. Ia mengalami mata sayu. Bulu mata di kedua matanya tumbuh menghadap ke arah bola mata. Akibatnya, korneanya kerap luka karena gesekan bulu mata. Hal ini selalu menjadi kendala bagi Wayan dalam melakukan aktivitas. Kerja setiap hari, campuran, kerja ini bisa, kerja itu bisa, tidak kerja sini lain itu. Ya itu udah terasa terganggu itu cara likat itu namanya terganggu. Kalau lap itu bisa terang, gitu. Matanya berair. Gitu. Karena bulu matanya ini di dalam. Misalnya kalau nggak agak rabun gitu, ya mungkin dia minta bantuan untuk ditetesin matanya gitu. Kalau enggak ya biasa aja dia kerja gitu. Nah, abangnya kan bapak tuh kan punya semangat lagi gitu, punya semangat buat anak-anaknya bisa sekolah gitu walaupun keadaannya kayak gitu. Beruntung salah seorang kerabatnya Nengah Arda
memberikan informasi adanya bakti sosial kesehatan katarak yang diadakan oleh Yayasan Buddha Seci Indonesia. Nengah Arda sudah 3 tahun menjadi relawan Seci di Bali. Selain keluarga, Nengah Arda juga menyemangati Wayan untuk mau mengikuti operasi katarak. Saya sebagai seorang yang dari Karangasem kan merasa terpanggil untuk mengajak saudara-saudara saya yang di Karangasem ataupun keluarga dari Karangasem untuk mau ikut memeriksakan matanya, terutama yang katarak lah. Baru mungkin sudah jodoh istilahnya, sudah Tuhan yang memberikan jalan. Jadi kebetulan dari pihak yayasan mengadakan suatu acara operasi katarak, jadinya mudah-mudahan ini merupakan suatu jalan dari Tuhan untuk memberikan suatu kesembuhan kepada saudara saya itu. Harus diingat tuh. Biaya operasi yang besar membuat Wayan harus rela menahan rasa sakit di matanya selama bertahun-tahun. Adanya operasi gratis ini membangkitkan kembali harapan dan keinginannya untuk dapat melihat dengan baik. Ini adalah pertama kalinya Wayan menjalani pengobatan mata. Selama proses screening berlangsung, Wayan diketahui memiliki gangguan mata yang disebut entropion. Jadi entropion itu posisi pinggiran kelopak mata yang ada bulunya itu, yang harusnya dia bulu itu mengarah keluar, dia ini muter, justru bulu mata itu arahnya ke dalam, jadi menggesek terus tuh setiap hari. Betapa tersiksanya itu bapak itu, kanan kiri selalu tergores mata dalam bola matanya oleh bulu matanya sendiri. Nah itu yang memang sangat merugikan penglihatan beliau. Walau terlambat penanganan, namun Wayan tetap mendapat kesempatan untuk menjalani operasi. Dalam bakti sosial katarak yang dilaksanakan di Bali ini, tercatat hanya Wayanlah satu-satunya pasien yang mengalami gangguan mata ini. Nanti kalau kedip-kedip gini kayak kita juga udah gak sakit. Kebanggaan dan kehormatan bagi Yayasan Buddha Seci Indonesia, di mana dapat bakti sosial kesehatan ini merupakan yang ke-96 kali diadakan oleh Yayasan Buddha Seci Indonesia. Bekerja sama dengan Polda Bali, bakti sosial ini diselenggarakan pertama kalinya di Rumah Sakit Bayangkara yang terletak di Jalan Trijata, Denpasar, Bali. Filosofi kemanusiaan yang dibangun oleh Yayasan Suci dalam rangka membangun kebersamaan atas dasar cinta kasih kepada sesama manusia, memberikan pertolongan pengobatan kepada mereka yang tidak mampu, khususnya mereka yang katarak, untuk dioperasi sehingga nanti matanya bisa melihat dengan baik lagi. Bali dikenal dengan sebutan Pulau Dewata atau Pulau Seribu Pura. Jumlah penduduknya berkisar 4 juta jiwa. Mayoritas warganya beragama Hindu. Keindahan alam serta seni budaya menjadikan Bali dikenal sebagai kota tujuan pariwisata. Tidak hanya di dalam negeri, namun juga mancanegara. Daya tarik Bali yang mampu mengundang banyak wisatawan juga mengundang minat relawan untuk mengetahui kehidupan warga, khususnya dalam hal kesehatan. Sebetulnya banyak di antara warga yang menderita katarak. Namun, karena pengetahuan medis yang minim, mereka tetap bertahan pada penyakit yang dideritanya. Biar saya naik, matanya dibuka. Ya, jadi memang untuk banyak sekali ya orang-orang itu sebenarnya nggak ngerti sebenarnya katarak itu seperti apa. Yang adalah mereka itu mengalami gangguan penglihatan seperti itu ya. Dan waktu mereka mengetahui kalau mereka sudah mengidap katarak, mereka itu kesulitan dalam hal untuk mengobatinya, seperti melaksanakan operasi katarak itu sendiri. Yang dimana kebanyakan dari para penderita itu adalah ibu-ibu atau bapak-bapak yang tinggal di perkampungan, yang pekerjaan sehari-harinya itu adalah para petani dan juga sebagian itu nelayan. Dan banyak pasien datang, kita lihat mereka katarak,
kita motivasi mereka untuk operasi. Ternyata mereka tidak mau operasi, sehingga kenapa tidak mau? Karena mereka itu ada pemberian dari atas sehingga mereka menerima apa adanya. Karena masyarakat di Bali ini sangat percaya dan sangat taat pada agamanya. Tuh. Mungkin kita untuk kedepannya, kalau memang kita masih ada jodoh di Bali, kita mungkin akan perlu butuh waktu yang cukup panjang. Mungkin ke daerah kita harus menerangkan apa itu katarak, kemudian perlu bagaimana kalau tidak dioperasi bagaimana. Itu yang perlu kedepannya, mungkin persiapan kita lebih panjang lagi. Bakti Sosial Kesehatan Katarak ini menangani kurang lebih 51 orang pasien. 35 diantaranya adalah katarak, 5 lainnya petrigium. Peserta baksos yang kebanyakan para lansia ini berasal dari berbagai wilayah, yaitu Kabupaten Karangasem, Gianyar, dan Tabanan. Setelah seminggu sebelumnya melakukan pemeriksaan pada matanya, kini giliran Wayan melakukan operasi pada kedua matanya. Doa keluarga menjadi kekuatan bagi Wayan untuk menjalani operasi untuk kali pertama. Sedangkan doa Wayan agar dapat melihat tanpa harus menahan rasa sakit. Waktu itu pasrah saya, mana-mana supaya sembuh itu saya. Kalau nggak kelihatan terang itu. Kalau operasi ini sampai 1 bulan saya dapat kerja. Lebih semangat saya, jalan-jalan saya lebih semangat, kemana saya lebih semangat. Kalau saya terang itu kan kemana-mana saya bebas itu terang. Mudah-mudahan Tuhan memberkati saya supaya selamat operasi. Gitu. Oh ya, kalau secara bentuk perubahan ini pasti sembuh karena kita sudah mengembalikan posisi bola mata, kelopak mata pada posisinya yang normal. Cuma sayang sekali artinya sudah selama ini komplikasinya yang sudah cukup berat ya. Ya minimal perasaannya akan lebih enak ya, dengan tidak ada luka-luka baru di korneanya karena sudah betul posisi bulu matanya, pasti dia akan melihat lebih baik dari sebelumnya. Butuh waktu bagi Wayan untuk pemulihan. Ia harus meninggalkan aktivitas dalam beberapa waktu sebelum ia dapat membuka perban di kedua matanya. Minimal, ia membutuhkan waktu 1 minggu agar sungguh pulih dari kelainan kondisi mata entropion, sebelum kemudian dapat beraktivitas kembali. Mata adalah indera yang sangat penting bagi setiap orang. Selain untuk melihat, mata juga merupakan jendela jiwa. Wayan mensyukuri berkahnya melalui operasi ini. Jiwanya siap dengan harapan baru untuk menata kehidupan yang lebih terang. Melakukan kegiatan amal kemanusiaan merupakan bagian dari amal ibadah. Demikianlah pandangan Ahmad Rosyid, seorang profesional di bidang finance yang kini berusia 52 tahun. Sejak Yayasan Suci berkarya di Bali pada tahun 2010, pria muslim asal Gresik ini telah tertarik. Ia mulai terlibat melayani masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu sejak diadakan baksos kesehatan umum di Karangasem dan pembagian beras. 3 tahun terlibat menjadi relawan, Wakil Ketua Badan Amal Zakat Nasional Cabang Denpasar ini menilai prinsip hidup damai dan saling menolong adalah prinsip yang perlu diterapkan melampaui batas perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Pulau Bali sering disebut sebagai Pulau Dewata. Luas Provinsi Bali mencapai lebih dari 5.600 km persegi. Luas itu kira-kira sebesar 0,29% saja dari keseluruhan wilayah Republik Indonesia. Karena keindahan alam dan kekayaan seni budayanya, pulau ini menjadi salah satu tujuan utama wisatawan lokal maupun mancanegara. Secara administratif, Provinsi Bali terdiri atas 9 kabupaten dengan 55 kecamatan dan 701 desa atau kelurahan. Pada tahun 2010, tercatat jumlah penduduk Bali hampir sejumlah 3,9 juta jiwa.
Mayoritas masyarakat Bali merupakan penganut agama Hindu. Disinilah populasi penganut Hindu terbanyak di Indonesia. Tak heran, Bali juga disebut sebagai negeri 1000 pura. Lebih dari 93% penduduknya menganut agama Hindu Bali. Sementara 7% sisanya memeluk agama Islam, Kristen, dan Buddha. Komite Perdamaian Dunia (WPC) menobatkan Pulau Bali sebagai Pulau Perdamaian. Pengukuhan Bali sebagai Pulau Perdamaian dilakukan pada tanggal 27 Desember 2011 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali. Penobatan Pulau Perdamaian ini merupakan harapan, ujian, sekaligus tanggung jawab bagi spirit Bali yang berlandaskan cinta kasih dan kedamaian dengan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan kepercayaan. Jadi saya rasa kondisi di Bali bisa menjadi contoh bagaimana kerukunan umat beragama yang ada di Indonesia. Kalau misalnya kita bandingkan di beberapa daerah lain yang sempat ada gesekan antara umat beragama, di Bali tidak ada, mudah-mudahan tidak akan pernah ada. Kita mencoba bagaimana meminimalisasikan gesekan-gesekan tentang keagamaan. Walaupun kita ketahui kondisi di Bali 2 kali kena bom, ini yang sebetulnya sangat sensitif pada saat itu. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan kedewasaan kita semuanya, masing-masing tokoh beragama, tokoh-tokoh masyarakat, hal ini bisa diminimalisasikan, gesekan-gesekan ini. Dan saya rasa juga beberapa kali kegiatan kita di Bali, walaupun misalnya yang mengadakan umat Islam, teman-teman yang Hindu atau yang lain agama juga mendukung. Dan banyak sekali saya lihat kegiatan-kegiatan itu sudah dilaksanakan di Bali. Setiap hari, Ahmad Rosyid menjalani rutinitasnya sebagai direktur di sebuah perusahaan finance di kota Denpasar, Bali. Ia bekerja mulai dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Baginya, bekerja adalah salah satu sarana beribadah, sarana bersyukur pada Sang Pencipta. Prinsip hidup saya adalah syukur, pertama syukur, kemudian ikhlas, yang ketiga berbuat, itu aja. Dan itu saya lakukan ini konsisten aja lah, mengalir aja, kira-kira seperti itu. Bahwa pertama kita syukur bahwa apapun yang kita dapat ini adalah dari pemberiannya. Nah, kemudian setelah syukur, ya dasar syukur ini kita tahu bahwa ini pemberian yang di atas, pemberian yang kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian dari itu kita bisa punya perasaan ikhlas, ya ikhlas. Jadi nggak usah tanpa beban, nggak usah tanpa pamrih. Habis itu terus kita berbuat. Selain dengan cara bekerja, ia juga mensyukuri hidup dengan berbagi dan melayani sesama yang membutuhkan. Pria usia 52 tahun asal Gresik ini aktif sebagai Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, cabang Denpasar, Bali. Banyak membantu orang. Jadi banyak membantu orang. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa nilai manusia itu adalah sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling banyak berguna bagi orang lain. Menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap sisi kehidupan menjadi prinsip utamanya dalam setiap kegiatan yang bertujuan membantu sesama. Iya, Bu Ingrid. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Iya. Bapak ya. Dia ini mungkin soleh lah. Kalau menurut seorang Muslim itu soleh. Maksudnya ya sholatnya bagus, rajin, sering ke masjid, kegiatan masjid juga dia aktif sekali gitu. Menurut saya ya itu soleh lah. Prinsip hidupnya itu membuatnya bertalian jodoh dengan Yayasan Buddha Seci dalam misi menyebarkan cinta kasih. Pengalaman pertamanya terlibat dalam aksi kemanusiaan Seci adalah baksos pembagian sembako di Kabupaten Karangasem, Bali. Sejak itu, ia aktif dalam kegiatan Seci. Dan saya lihat memang Yayasan Suci
betul-betul konsen terhadap hal itu. Jadi bukan hanya melayani masyarakat di dalam kesehatan saja, tetapi waktu pelayanan pada saat kegiatan itu benar-benar total para relawannya. Jadi mereka menganggap bukan membantu saja, tapi kemudian juga mereka menuntun dan sebagainya. Ini yang bikin saya tertarik. Dan setelah itu kemudian ada beberapa bakti sosial lagi saya ikutin, dan saya ini terus terang sampai saat ini menjadi anggota donor darah tetap yang dilaksanakan oleh Yayasan Seci. Dalam hal ini Yayasan Seci Selain menjadi relawan dalam berbagai kegiatan, sudah 3 tahun ini Ahmad Rosyid bersama karyawannya setia bersumbangsi melalui celengan bambu. Ia paham sumbangsi melalui celengan bambu sangat berguna untuk pelaksanaan baksos gratis seperti ini. Kalau saya amati dan saya ikutin, memang Yayasan Suci ini benar-benar satu yayasan yang berdasarkan cinta kasih, banyak membantu sesama, banyak membantu masyarakat yang ada kekurangan apapun lah. Walaupun Yayasan Suci ini adalah yayasan Buddha, tetapi saya bukan melihat sisi keagamanya, tetapi sisi kemanusiaannya. Ya, dimanapun agama, orang yang terbaik adalah orang yang banyak membantu orang lain. Orang yang terbaik adalah orang yang banyak berguna bagi orang lain. Dan saya rasa itu prinsipnya sama dengan agama yang saya anut, yaitu Islam. Menetap di Bali adalah keputusan yang dibuat Ahmad Rosyid lebih dari 20 tahun lalu. Sebagai seorang muslim yang taat, ia menanamkan nilai-nilai toleransi dalam keluarganya, terutama pada kedua putrinya yang kini sedang berkuliah di Bandung, Jawa Barat dan Surabaya, Jawa Timur. Baginya, menjadi warga Bali berarti memiliki tanggung jawab untuk menjaga predikat Bali yang juga menyandang sebutan Pulau Perdamaian. Tanggung jawab itu ia nyatakan secara tenang dan konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Tahun baru adalah awal yang baru, kesempatan yang baru untuk menghargai keberkahan dan menetapkan tekad bersumbangsi. Semoga setiap niat baik dan komitmen yang baik sepanjang tahun ini mendapat kesempatan untuk dijadikan nyata. Jadikan hidup ini penuh makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silahkan kirim SMS ke 08777 407 3799 atau ke website Dai TV dan media sosial Dai TV. Akhirnya saya Patricia Lovot mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Dai mengucapkan selamat tahun baru. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.